Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi, hari ini kita akan membahas mengenai prediksi soal SKB khusus lulusan hukum, materi mengenai hukum acara pidana bagian ketiga. 1. Berikut ini adalah alat bukti yang diatur di dalam pasal 184 KUHP, yaitu A. Keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. B. Keterangan ahli. C. Surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. D. Semua salah. Jawabannya adalah A. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 184 ayat 1, alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa, sementara di ayat kedua, hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. 2. Jangka waktu masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik menurut pasal 24 KUHP yaitu A. 20 tambah 40 hari, B. 30 tambah 60 hari, C. 30 tambah 20 hari, D. 20 tambah 30 hari. Jawabannya adalah A. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 24 ayat 1, perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Sementara di ayat kedua, jangka waktu yang sebagaimana tersebut pada ayat 1, apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 40 hari. 3. Menurut pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa tidak diperbolehkan melakukan penangkapan terhadap A. Tersangka yang melakukan tindak pidana pelanggaran, B. Tersangka melakukan kejahatan ringan, C. Tersangka melakukan pelanggaran sedang, D. Jawaban A, B, dan C benar. Jawabannya adalah A. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 19 ayat 2, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut dan tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. 4. Menurut pasal 31 ayat 1 KUHP, penangguhan penahanan itu dapat dilakukan karena A. Permintaan tersangka atau terdakwa dan permintaan itu disetujui oleh instansi yang menahan dengan syarat-syarat dan jaminan yang ditetapkan. B. Adanya persetujuan dari tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan. C. Jawaban A dan B benar. D. Adanya keyakinan tersangka atau terdakwa melarikan diri. Jawabannya adalah A. Sesuai dengan pasal 31 ayat 1 yang menyebutkan atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan dasar atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. 5. Berdasarkan pasal 89 KUHP, badan peradilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara koneksitas adalah A. Peradilan militer, B. Peradilan agama, C. Peradilan tata usaha negara, D. Peradilan umum. Jawabannya adalah D. Peradilan umum. Menurut pasal 89 ayat 1 KUHP, apabila terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh para subjek hukum yang masuk ke dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan militer, maka lingkungan peradilan yang mengadilinya adalah lingkungan peradilan umum. 6. Berikut di bawah ini adalah jenis-jenis acara pemeriksaan sidang pengadilan dalam hukum acara pidana, kecuali A. Acara pemeriksaan biasa, B. Acara pemeriksaan cepat, C. Acara pemeriksaan luar biasa, D. Acara pemeriksaan singkat. Jawabannya adalah C. Acara pemeriksaan luar biasa. 7. Menurut pasal 233 KUHP, putusan perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding oleh A. Hanya penuntut umum, B. Hanya terdakwa, C. Penuntut umum atau terdakwa, D. Penuntut umum bersama-sama dengan terdakwa. Jawabannya adalah C. Yaitu penuntut umum atau terdakwa, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 233 ayat 5 KUHP yang menyebutkan dalam hal pengadilan negeri menerima permintaan banding baik yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa maupun yang diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. 8. Menurut pasal 21 KUHP, di bawah ini terdapat beberapa alasan dilakukannya penahanan terhadap tersangka atau terdakwa, kecuali A. Tersangka atau terdakwa diduga akan melarikan diri, B. Tersangka atau terdakwa dikhawatirkan akan menghilangkan barang bukti, C. Tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun, D. Tersangka atau terdakwa diduga akan mengulangi tindak pidana. Jawabannya adalah C. Yaitu tersangka atau terdakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 tahun, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 21 ayat 1 KUHP
yang menyebutkan perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana. 9. Menurut pasal 19 KUHP, terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dengan dasar bukti permulaan yang cukup, dapat dilakukan penangkapan untuk paling lama berapa hari? A. 1 hari, B. 20 hari, C. 40 hari, D. 60 hari. Jawabannya adalah A. 1 hari. Di mana disebutkan di dalam pasal 19, penangkapan sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. 10. Jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka apakah yang akan dilakukan oleh penyidik sesuai dengan pasal 113 KUHP? A. Penyidik sendiri yang akan datang. B. Apabila tersangka dengan alasan yang patut dan wajar yang tidak dapat datang. C. Tersangka bertempat tinggal jauh. D. Jawaban A dan B benar. Jawabannya adalah D. Jawaban A dan B benar, di mana pasal 113 KUHP menyatakan bahwa bagi seseorang yang tidak dapat datang dengan memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang menghadap penyidik, maka penyidik yang akan datang ke tempat kediamannya, sedangkan bagi tersangka yang tidak datang karena tidak diketahui keberadaannya oleh penyidik, maka identitas orang tersebut dicatat di dalam daftar pencarian orang atau DPO dan dibuatkan surat pencarian orang. 11. Berdasarkan ketentuan pasal 135 KUHP, penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Adapun yang dimaksud dengan penggalian mayat adalah A. Pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya. B. Penggalian dari tanah atau kuburan makam. C. Pengambilan mayat dari tempat pembakaran mayat maupun goa tempat penyimpanan mayat. D. Jawaban A, B, dan C semuanya benar. Jawabannya adalah A, di mana dijelaskan di pasal 135 yang dimaksud dengan penggalian mayat termasuk pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburannya. 12. Dalam asas peradilan yang cepat, tepat, dan biaya ringan, sebagaimana ketentuan pasal 67 KUHP, bahwa terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali A. Putusan bebas, B. Putusan lepas, C. Jawaban A dan B semua benar, D. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Jawabannya adalah C. Jawaban A dan B semua benar, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 67 KUHP, yang menyebutkan terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. 13. Penyitaan menurut pasal 38 KUHP dilakukan dengan izin A. Kapolri, B. Ketua Pengadilan Negeri, C. Kejaksaan, D. Ketua Pengadilan Tinggi. Jawabannya adalah B. Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 38 KUHP, yang menyebutkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. 14. Penggeledahan menurut pasal 33 KUHP harus dengan izin A. Ketua Pengadilan, B. Kajari, C. Ketua Pengadilan Negeri, D. Mahkamah Agung. Jawabannya adalah C. Ketua Pengadilan Negeri, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 33 dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan rumah yang diperlukan. 15. Pasal 275 KUHP mengatur masalah biaya perkara dan ganti kerugian dalam hal terpidana lebih dari satu orang dalam satu tindak pidana. Kepada siapakah biaya perkara dan ganti kerugian tersebut dibebankan? A. Secara sendiri-sendiri, B. Dibebankan secara berimbang, C. Dibebankan kepada negara, D. Tergantung tuntutan jaksa. Jawabannya adalah B. Sesuai dengan pasal 275 KUHP yang mengatur bahwa apabila lebih dari satu orang dipidana dalam satu perkara, maka biaya perkara dan atau ganti kerugian sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 274 KUHP dibebankan kepada mereka bersama-sama secara berimbang. 16. Dalam menjatuhkan pidana kepada seorang tersangka atau terdakwa, hakim harus memenuhi minimum pembuktian yang diatur di dalam pasal 183 KUHP. Prinsip minimum pembuktian tersebut adalah A. Keyakinan hakim, B. Keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, C. Keyakinan hakim dan alat bukti, D. Keyakinan hakim dan pengakuan. Jawabannya adalah B, yaitu keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Sebagaimana yang diatur di dalam pasal 183 KUHP, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah.
17. Apa akibat hukumnya seorang saksi yang memberikan kesaksian tanpa mengucapkan sumpah atau janji? A. Batal demi hukum. B. Tidak sah. C. Tidak mempunyai kekuatan sebagai alat bukti yang sah. D. Hanya sebagai petunjuk bagi hakim. Jawabannya adalah B. Tidak sah. Apabila ada saksi yang disumpah bukan dengan tata cara agamanya, maka pengambilan sumpah tersebut tidak sah karena sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP menyatakan bahwa pengambilan sumpah harus dilakukan menurut cara agama saksi. 18. Pengurangan masa tahanan terhadap hukuman pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan dengan cara mengurangkan jenis tahanan itu sendiri, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 22 ayat 5 KUHP, di mana semakin ringan jenis tahanan, maka semakin kecil jumlah pengurangannya. Untuk tahanan kota, berapakah jumlah pengurangan masa penahanannya? A. Sama dengan jumlah masa tahanan. B. Setengah dari masa tahanan. C. Sepertiga dari masa tahanan. D. Seperlima dari masa tahanan. Jawabannya adalah D. Seperlima dari masa tahanan. 19. Berikut ini adalah wewenang pra-peradilan, kecuali A. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan. B. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. C. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi. D. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan. Jawabannya adalah D. Sah atau tidaknya suatu penggeledahan. 20. Permohonan kasasi demi kepentingan hukum menurut pasal 259 KUHP diajukan oleh A. Jaksa penuntut umum. B. Majelis hukum. C. Jaksa agung. D. Terdakwa. Jawabannya adalah C. Jaksa agung. 21. Panitera Pengadilan Negeri mengirimkan salinan putusan perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu A. 7 hari sejak permintaan banding diajukan. B. 14 hari sejak permintaan banding diajukan. C. 30 hari sejak permintaan banding diajukan. D. A, B, dan C semuanya salah. Jawabannya adalah B. 14 hari sejak permintaan banding diajukan, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 236 KUHP. Selamat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak permintaan banding diajukan, panitera mengirimkan salinan putusan perkara yang dimintakan banding dan berkas perkara serta surat bukti ke Pengadilan Tinggi. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.